Bayangkan saat-saat sulit dalam hidup kita. Saat itu, kita mungkin sering bertanya-tanya, mengapa aku begini? Atau, mengapa aku harus mengalami semua ini? Pikiran dan pertanyaan seperti itu adalah hal yang biasa bagi semua orang. Di sisi lain, ada juga perbedaan, yaitu apakah orang itu dapat menemukan jawaban dari setiap pertanyaan tersebut? Tanpa kita sadari, jawaban itu bisa berdampak signifikan pada kehidupan kita di masa depan. Jika kita tidak mengerti mengapa kita mengalami penderitaan ini, kita akan kembali mempertanyakan hal-hal lain, seperti untuk apa kita hidup? Apakah kita hidup hanya untuk menderita? Oleh karena itu, video ini akan menunjukkan kepada kalian bagaimana menemukan makna hidup dari sudut pandang seorang ahli, di mana sosok ini sudah pernah mengalami masa-masa yang menyakitkan dan sulit dalam hidupnya. Sosok tersebut adalah Viktor Frankl. Dia adalah seorang ahli psikoterapi, filsuf, dan juga neurologis kelahiran 1905 dari Vienna, Austria. Frankl menempuh pendidikan kedokteran dan mengambil spesialis psikiatri dan neurologi. Bahkan di masa kuliahnya itu, dia sudah menerbitkan banyak artikel atau jurnal ilmiah. Perkembangan karir Frankl, khususnya di bidang konseling dan psikoterapi, terus melesat dan dia juga berhasil membantu banyak orang. Kisah kehidupan Frankl ini mungkin ketika kita dihadapkan pada hal yang serupa, kita mungkin memilih untuk menyerah di tempat. Namun, dalam video ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai makna kehidupan seorang wanita bernama Joanne Rowling, atau yang dikenal dengan nama pena J.K. Rowling. Beberapa kegagalan dalam hidup tidak bisa kita hindari. Namun, kita harus cukup dewasa untuk bertanggung jawab atas hidup yang kita jalani. Kali ini, kami akan membahas makna kehidupan dari J.K. Rowling, seorang penulis buku serial Harry Potter yang karyanya mendunia. Kisah kesuksesan Rowling sangatlah menginspirasi, berawal dari ibu tunggal yang hidupnya diambang kebangkrutan, kemudian sekarang menjadi salah satu penulis terkaya di dunia. Ketika diundang untuk memberikan pidato kelulusan di Harvard, J.K. Rowling memberikan pesan yang mendalam mengenai makna kehidupan bagi generasi muda. Beliau menjelaskan hikmah dari kegagalan dan pentingnya sebuah harapan. J.K. Rowling lahir pada tahun 1965 di Inggris. Melihat kembali pada usia 21 tahun saat Rowling lulus kuliah adalah pengalaman yang sedikit tidak nyaman bagi dirinya yang berusia 42 tahun saat memberikan pidato kelulusan di Harvard. Setengah hidup Rowling yang lalu membuat dia menemukan keseimbangan yang tidak nyaman antara ambisi pribadi dan harapan orang-orang terdekatnya. Waktu itu, Rowling yakin bahwa satu-satunya hal yang ingin dilakukan adalah menulis novel. Passion yang tinggi untuk menulis ternyata sudah dimulai sejak dini, ketika Rowling berusia 5 atau 6 tahun. Ia menulis kisah tentang seekor kelinci. Kelinci itu memiliki cacar air dan sedang dikunjungi oleh teman-temannya, termasuk lebah bernama Miss Bee. Sejak saat itu, Rowling sangat ingin sekali untuk menjadi penulis. Namun, keinginannya tidak pernah diutarakan kepada siapapun. Rowling menyadari orang tuanya berasal dari latar belakang yang miskin dan tidak pernah kuliah. Mereka berpandangan imajinasi Rowling yang terlalu aktif adalah kekhasan pribadinya yang unik. Namun, sayangnya tidak bisa untuk membayar sewa rumah atau jaminan pensiun. Jadi, mereka berharap Rowling akan mengambil gelar kejuruan. Hingga akhirnya Rowling berkompromi dengan orang tuanya dan lulus dengan gelar dalam bahasa Prancis dan literatur klasik di University of Exeter. Walaupun begitu, Rowling menekankan kalau dirinya tidak menyalahkan sudut pandang kedua orang tuanya. Ia beranggapan ada saatnya kita cukup dewasa untuk mengambil alih hidup yang kita jalani dan berhenti menyalahkan orang lain. Rowling juga tidak mengkritik orang tuanya karena berharap ia tidak pernah mengalami kemiskinan.
Orang tuanya sendiri dulu miskin dan Rowling juga pernah merasakan hal itu. Kemiskinan menimbulkan ketakutan, stres, dan terkadang depresi. Namun, ketika dirinya masih berusia 20 tahunan dan baru lulus kuliah, kemiskinan bukanlah sesuatu yang ditakutkan, melainkan yang paling ditakutkan adalah sebuah kegagalan. 7 tahun setelah kelulusan Rowling dari university, dia mengalami kegagalan yang sangat besar. Perkawinannya yang singkat telah usai. Dia menganggur, menjadi ibu tunggal, dan hidup dalam kemiskinan. Ketakutan yang orang tuanya bayangkan sebelumnya telah terjadi dalam hidup Rowling. Momen itu sangat tidak menyenangkan dan kelam. Bahkan dia sempat terpikir untuk bunuh diri. Pengalaman dalam titik terendah hidupnya juga menjadi salah satu inspirasi dalam menulis novel Harry Potter. Misalnya saat menggambarkan Dementors, Rowling selalu berharap adanya cahaya di ujung terowongan yang menjadi harapan dia untuk hidup yang menjadi lebih baik. Dalam kondisi hidup tanpa pekerjaan tetap, Rowling pergi dari satu kafe ke kafe lainnya untuk menulis novel pertamanya yaitu Harry Potter. Terkadang, dia mengajak putrinya untuk ikut menemani dia sambil tidur di sebelahnya. Rowling pun hidup hanya dengan bantuan sosial dari pemerintah. Kondisi ini dijalani oleh Rowling selama bertahun-tahun, hingga akhirnya novel Harry Potter berhasil diterima oleh penerbit setelah ditolak sebanyak 2 kali, dan kini menjadi salah satu novel paling laris di dunia. Dari kisah tersebut, Rowling menunjukkan bahwa ia telah mengusahakan segalanya dengan semaksimal mungkin untuk meraih keinginannya tersebut. Walaupun telah melalui peristiwa jatuh bangun dari segala rintangan yang dihadapi, Rowling berhasil menemukan hikmah dan makna kehidupan bagi dirinya. Kegagalan dapat berarti membuat kita menghilangkan semua hal yang kurang penting. Yang berarti di sini Rowling dapat menghilangkan sikap keberpura-puraannya untuk menjadi seseorang yang bukan dirinya sendiri. Rowling dapat meyakini bahwa ia memiliki kebebasan untuk berkehendak. Ia memiliki kemauan yang kuat dan lebih disiplin daripada yang ia duga sebelumnya. Dari situ, Rowling dapat menghargai kemampuannya tersebut untuk mencapai kondisinya yang ia sangat inginkan, dan bebas untuk memilih reaksi yang terbaik dalam menghadapi bagian-bagian dari perjalanan hidupnya. Apabila Rowling tidak pernah merasakan dan melalui fase kehidupannya tersebut, di mana ia menderita selama bertahun-tahun, posisi yang sangat menyesakan tersebut, mungkin saja Rowling tidak akan pernah menemukan tekad untuk menekuni passion yang ada di dalam dirinya. Hidup itu sulit, rumit, dan di luar kendali siapapun. Hanya dengan kerendahan hati untuk mengakui hal ini, seseorang baru bisa bertahan dari perubahan hidup. Perjalanan hidup Rowling yang luar biasa dan berhasil menemukan makna hidupnya sesuai dengan teori dari Viktor Frankl. Dari pengalaman hidup Frankl sendiri, ia belajar bahwa manusia dapat kehilangan segala sesuatu yang dihargainya, kecuali kebebasan manusia yang sangat fundamental, yaitu kebebasan untuk memilih suatu sikap atau cara bereaksi terhadap nasib kita. Kebebasan untuk memilih cara kita sendiri. Apa yang berarti dalam eksistensi manusia bukan semata-mata nasib yang menantikan kita, tetapi bagaimana cara kita menerima nasib itu. Frankl percaya bahwa arti dapat ditemukan dalam semua situasi, termasuk penderitaan dan kematian. Frankl berasumsi bahwa hidup ini adalah penderitaan, tetapi untuk menemukan sebuah arti dalam penderitaan, maka kita harus terus menjalani dan bertahan untuk tetap hidup. Menilik dari pengalaman hidup Rowling, menunjukkan bahwa kegagalan dapat membebaskan dirinya. Freedom of will, atau kebebasan bersikap dan berkehendak. Berarti juga pembebasan diri kita, atau kemampuan untuk melangkah keluar dan memandang diri kita, atau juga mengejar tujuan yang kita yakini. Rowling memandang kegagalan membebaskan kita. Dia berhenti berpura-pura menjadi orang lain. Dia memandang seandainya dia tidak berada dalam kegagalan tersebut, mungkin saja dia tidak akan pernah bertekad untuk menekuni passion dalam dirinya. Semakin Rowling mampu mengatasi dirinya, maka ia semakin mengarah pada suatu tujuan untuk menjadi manusia sepenuhnya.
Inilah the power of willing. Power of will to meaning. Berkehendak untuk hidup bermakna. Konsep Frankl juga memberikan imajinasi. Imajinasi kita memiliki hak untuk berimajinasi. Hal itu berperan penting dalam membangun hidup. Sama seperti Rowling sendiri, yang memberikan pengalamannya bahwa imajinasi berperan penting dalam membangun hidupnya. Sumber dari semua penemuan dan inovasi. Membantu berempati terhadap pengalaman orang lain yang tidak pernah kita rasakan. Memiliki motivasi dan tujuan yang kuat. Inti ajaran dari Frankl itu sendiri adalah pandangan bahwa menjalani hidup dimaksudkan untuk suatu tujuan tertentu. Motivasi utama dari manusia adalah untuk menemukan tujuan itu. Itulah makna hidup atau meaning of life. Rowling menemukan ternyata dia memiliki motivasi dan tujuan yang lebih kuat dari yang ia duga. Titik terendah dalam hidupnya dijadikan sebagai fondasi yang kokoh untuk membangun kehidupan menjadi lebih baik. Dia menyadari bahwa kegagalan dia yang telah ia lalui ternyata dapat menjadi jalan untuk mengenal dirinya dengan baik dan kemauan yang kuat dan lebih disiplin daripada yang ia duga. Mengutip kata-kata Frankl, kamu tidak perlu menderita untuk belajar, tetapi jika kamu tidak belajar dari penderitaan yang tidak bisa kamu kendalikan, hidupmu menjadi sungguh-sungguh tidak bermakna. Seperti dalam kalimat ini, sesuai dengan pengalaman Rowling, bagaimana ia mampu menerima bahkan mensyukuri kegagalan yang ia hadapi, dan menjadikan kegagalan sebagai pembelajaran. Rowling mengatakan bahwa kebahagiaan dapat ditemukan di dalam kegagalan jika seseorang itu mampu menerima dan mengendalikan dalam hidupnya. Sebagai akhir dari cerita sebuah kisah Rowling yang memaknai sebuah teori dari tokoh Viktor Frankl, ada sebuah kutipan dari Frankl yang bisa dijadikan sebagai pedoman dalam hidup dikala kita dalam kegagalan, yaitu kita perlu menghadapi seluruh penderitaan kita dan berusaha meminimalkan perasaan lemah dan takut. Tetapi, kita juga tidak perlu malu untuk menangis, karena air mata merupakan saksi dari keberanian manusia yang paling besar, yakni keberanian untuk menderita. Itulah kehidupan, tidak ada yang benar-benar bahagia dan sedih. Ada yang jatuh dan bangun dari kegagalan, dan kegagalan yang dialami bergantung bagaimana cara kita menyikapi dan memaknai kehidupan tersebut.